Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran, orang yang ditimpa kemiskinan dan kesusahan adalah orang yang memutuskan silaturahim. Duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu aina tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Hanya orang yang diberikan kesuksesan oleh Allah Ta'ala adalah orang yang selalu nyambung secara vertikal kepada Allah, nyambung secara horizontal sama makhluk. Itu resep orang itu mendapatkan berkah. Maka muslimat menghormatan terus melakukan anjang sana kemuslimatan untuk menjalin silaturahim itu. Maka orang-orang yang terus menjalin silaturahim, pada hakikatnya dia sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjumpaan hakiki itu ya, bukan hanya sekedar kematian. La yustaratu an yakuna liqa'u ya ba'dal maut. Tidak disyaratkan perjumpaan kita dengan Allah itu dengan kematian, tidak. Tapi banyak cara kita berjumpa dengan Allah. As-salatu liqa'u. Saat kita salat, kita sedang berjumpa dengan Allah. Wasilatul arhami liqa'u. Saat kita satu rahim seperti ini, pada hakikatnya kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking besarnya pahala ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Maka Imam Ghazali memberikan 5 jalan kemuliaan itu. Ada 5 jalan untuk mencapai ridha Allah, bahkan sekaligus 5 jalan untuk mencapai cita-cita. Ini kata Imam Ghazali, syamil kamil jami' selain mubalaghah. 5 untuk semua urusan kehidupan, baik kehidupan akhirat maupun kehidupan dunia. 5 jalan itu, pertama adalah man salaka sabilat taqwa. Orang yang menjalani jalan ketakwaan. Orang yang menjalani jalan ketakwaan itu dijamin oleh Allah SWT 3 hal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka sesulit apapun persoalannya, pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah SWT. Pasti ada solusi. Seberat apapun masalah, pasti ada solusi. Karena Allah memberikan janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj. Kemudian wa yarzuqhu, Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasibu, dari jalan yang tidak dia pernah sangka-sangka. Kita hadir di tempat ini tidak pernah kita sangka-sangka ada jeruk di depan kita. Alhamdulillah. Makanya tadi Umi Pipus ada buah-buahan di depan kita. Kalau dia nggak mau buah-buahan, buah betulan. karena buah betulan maunya. Buah-buahan itu nggak kuat di kita. Buah betulan. Kalau yang ada yang buah anan itu berarti palsu dia. Buah-buahan plastik itu. Itu buah betulan. Jangan diulangi 2 kali. Kalau diulangi 2 kali yang mainan jadi main-mainan gitu. Itu akan sesuatu yang baik. Maka itu Allah berikan jaminan bahwa kita jadi muslimat itu, jadi organisasi, jangan saja bahwa kita akan dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita berada dalam sabilit taqwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah SWT memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ma huwa rizqu? Apa yang disebut dengan rezeki? Rezeki itu bukan saja dia adalah ya laisa rizqu ya hissiyan. Bukan rezeki itu hanya sekedar materi. Tapi innamar rizqu ma'nawiyan. Semua rezeki itu ada rezeki maknawi. Lebih banyak rezeki maknawi yang kita terima daripada rezeki hissi. Rezeki ya yang nyata seperti ini. Ada buah-buahan, kalau buah-buahan. Ada buah. Ada buah di depan kita itu buah yang banyak. Rizki nyata. Tapi lebih banyak rizki yang tidak nyata yang Allah berikan kepada kita. Contoh, Udara. rizki senyum, rizki bahagia, tentram, adem, nikmat. Itu adalah rizki yang tidak nampak. Dan itu yang menyebabkan kita sesungguhnya rizki yang paling tinggi. Al-itminan, ketenangan itu. Maka Allah SWT memberikan jaminan orang yang bertakwa di jalannya, maka dia diberikan rezeki dari
jalan-jalan yang tidak dia pernah sangka-sangka. Itu namanya sabilit taqwa. Maka orang yang mendapatkan sabilit taqwa, dia akan dapat gelar ahlul taqwa oleh Allah SWT. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya, tiadalah yang dikehendaki oleh Allah SWT hanya dua orang, dua pihak, dua golongan yang paling dikehendaki oleh Allah SWT, yaitu orang yang ahlul taqwa dan ahlul maghfirah, orang yang mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerja-kerja organisasi seperti ini adalah bagian daripada sabilit taqwa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jalan keredaan, jalan kesuksesan yang Allah SWT berikan kepada kita semua adalah sabilil ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang punya ambisi kuat untuk meraih ilmu pengetahuan, maka dia terbuka lebar kesuksesan pada dirinya. Maka jannah itu bukan arti maknanya adalah surga yang akan kita terima nanti. Bukan itu. Jannah itu artinya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Bagi guru, dia dapat sertifikasi guru, jannah namanya itu. Ya. Itu jannah juga namanya itu, ketenangan, kebahagiaan, ya, kesuksesan, itu mana jannah. Maka orang yang berilmu pasti diberikan derajat kemuliaan oleh Allah SWT, bergandeng dengan ahlul iman. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Itu yang muannas itu, darajat. Berarti bukan satu level, bisa sampai ya level ma'wa, sidratil muntaha, ya, level keilmuan seperti Rasulullah SAW sampai ilmunya sampai sidratil muntaha. Itu mana darajat. Jadi orang-orang yang ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu seperti kita ini adalah orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah SWT, sabilil ilmi. Maka sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai pendidik, semua adalah sabilil ilmi. Ya, itu diberikan kemuliaan oleh Allah SWT. Maka orang-orang yang mengajarkan satu huruf, mengajarkan dua huruf, alif lam mim, sepanjang perjalanan dia itu dapat berkah dari Allah SWT. Malaikat yang datang ya menurunkan rahmat baginya selalu mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah SWT. Kenapa? Karena dia menjalani sabilil ilmi. Orang yang menjalani sabilil ilmi itulah yang disebut oleh Rasulullah dengan sebutan khairu man yamshi ala wajhil ardi al-alim wal muta'allim. Manusia yang paling baik, manusia yang paling bermanfaat kebaikannya di muka bumi itu adalah orang yang mau belajar dan orang yang mau mengajar. Nah, itu orang pesan Rasulullah SAW kepada kita jika kita menjalani sabilil ilmi. Yang ketiga, yang mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT adalah sabilis syukri. Man salaka sabilas syukri. Orang yang menjalani jalan kesyukuran. Ternyata jalan syukur itu adalah pekerjaan yang berat. Lebih berat dari pekerjaan yang lain namanya syukur. Apa sebabnya? Karena satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang pahala kebaikan dan langsung siksa bagi yang tidak melakukannya hanyalah syukur. Kalau belum yang baca Quran, perintah sholat tidak diimbangi dengan siksa, zakat tidak diimbangi dengan siksa, haji juga tidak diimbangi dengan siksa. Tapi kalau syukur, pasti Allah memberikan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Menandakan bahwa syukur itu bukan pekerjaan gampang. Dan tidak semua orang bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Maka syukurlah kita. Ada alhamdulillah, tidak ada alhamdulillah. Nah, itu resep untuk mencapai sebuah kesuksesan itu adalah ada reflektif syukur. Ada semangat kita berterima atas pemberian Allah SWT kepada kita. Sehingga syukur itu menjadi sebuah pekerjaan ibadah yang kelihatannya gampang, tapi lebih berat dari yang lain. Ibadah syukur. Makanya dalam Al-Quran Allah mengulang-ulang mengetuk mata batin kita untuk bisa bersyukur. Surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma
Tukadziban. Berapa kali Allah sebut di sini? Berapa kali? 31 kali Allah mengulang-ulang kata bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Menandakan bahwa manusia memiliki potensi untuk kufur nikmat kepada Allah SWT. Maka jalan syukur ini jalan yang paling gampang untuk kita dekat kepada Allah SWT. Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Siapa yang tidak bisa bersyukur atas yang sedikit, maka tidak mungkin dia akan bisa bersyukur pada hal yang banyak. Sedikit aja tidak mampu bersyukur, apalagi yang banyak. Maka apa yang ada di depan kita ini syukuri aja lah. Alhamdulillah. Ada keluar soto, ini Nasi kebuli. Oh, nasi kebuli itu apa lagi? Nasi kebuli akan keluar lagi kalau kita bocor soal ini. Dan surprise sebenarnya. Nikmat syukur ternyata berat. Ternyata nikmat syukur. Syukur itu berat sekali syukur. Ya, ini Imam Ghazali memberikan gambaran untuk mau dekat dengan Allah, untuk supaya sukses zahir batin, perbanyak syukur. Perbanyak syukur. Ya, karena syukur itulah bagian daripada cara kita melakukan sesuatu dan berbagi. Bahkan kita minimal kita bersyukur kepada Allah itu minimal 17 kali kita ucapkan alhamdulillah. Minimal kita baca setiap hari, setiap malam itu baca Fatihah, itu kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Menggambarkan bahwa ibadah syukur itu ibadah yang sangat tinggi pahala. Ini yang ketiga. Yang keempat, kata Imam Ghazali, jalan untuk dekat kepada Allah dan jalan untuk sukses itu adalah sabilis sabri. Man salaka sabilas sabr. Orang yang menjalani jalan kesabaran. Susahnya luar biasa. Ya, sabar. Ya, orang kalau dapat musibah pegang tasbih, doa kepada Allah, selesai dia. Tapi kalau syukur belum tentu. Makanya lebih berat syukur daripada sabar. Lebih berat syukur daripada sabar. Lebih banyak orang bergelintir saat dia syukur, saat dia ada daripada tidak ada. Maka jalan untuk sukses itu di samping syukur adalah sabilis sabr, jalan kesabaran. Orang yang sabar disebut dengan ahlus sabr, ahlus sabr. Kalau orang yang syukur disebut ahlus syukur. Ahlus sabri, ahlus syukur. Nah, ahlus sabri ini Allah berikan penjelasan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah berikan balasan bagi orang-orang yang sabar, balasan-balasan yang tidak bisa terhitung saking besarnya. Sebab sunnah Allah, ya, sunnah Allah itu inna sunnatallahi tajri 'alal ibad min sagirin ila kabirin. Sunnah Allah itu berangkat dari kecil ke besar. Itu sunnah Allah. Tidak mungkin kalau ujung-ujung kita langsung melingsir, tidak mungkin. Pasti dari kecil dulu kita. Itu sunnatullah. Illal musibata, kecuali musibah. Fainal musibata tabdu min kabirin ila sagir. Kalau hanya musibah sunnah Allah yang berangkat dari besar baru kecil. Masih ingat gempa? Masih kita ingat gempa kan? Masih kita ingat gempa, tapi nggak selamanya kita ingat kan? Lama-lama hilang, kita lupakan gempa itu. Musibah ditinggal oleh keluarga. Hari pertama nangis, hari kedua udah mulai kita senyum, hari ketiga sudah mulai kita ketawa, hari ketujuh sudah mulai kita sudah macam-macam. Ya, begitu sudah masa idah sudah lain cerita. Pertanyaan saya kemudian di mana susah nangisnya yang kemarin itu? Mana dia? Mana dia? Itu contoh sunnatullah yang berangkat dari besar baru kecil. Dan Allah Maha Rahman Rahim. Kalau seandainya Allah ya membiarkan kita sedih terus, kapan kita move on dari itu? Kapan kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari itu? Maka itulah sunnah Allah yang berlaku bagi hambanya dari kecil ke besar. Hanya besar itu hanya musibah. Maka disitulah diperlukan namanya ilmu sabar.
as-sabr di situ. Dalam hal perjuangan juga sabar. Ini ketua Pimpus Kota Mataram, ya. Sabar meskipun hanya baru 3 kecamatan. Untung saja gitu. Lebih baik dari yang kemarin. Lebih baik dari yang kemarin kan. Masih ada 3, besok lagi 4, besok habis kan. Ya step by step, bertahap. Nah, kenapa? Karena membutuhkan kesabaran yang prima di dalam perjuangan itu. Apalagi nanti kita akan pilkada, pileg, ya. Kemudian 2024 itu gawe kita ya. Kita harus kompak, gitu. Kalau kita kompak selesai dunia ini. Ya, kalau kita kompak selesai. 1 membawa 10, 10 membawa 10, 10 membawa 10, selesai. Syaratnya tadi kompak untuk bersatu. Kalau kita kompak saja tapi nggak bersatu, lain ceritanya. Ya. Kompak untuk bersatu itu diksi Maulana Syekh. Ya. Tidak hanya kompak dan syaratnya, tapi utuh. Ya, kompak saja kompak ini, kompak itu, tapi tidak bersatu. Nah, kompak utuh bersatulah, kompak utuh bersatulah. Itu slogan filosofis. Lupa maksudnya dalam konteks kita berjuang. Ya. Jadi kalau kita sudah bersatu, apalagi muslimat sudah ya siap sedia, wah luar biasa. Merasa batur si bidang muslimatnya kerja itu. Ya. Konteks untuk perjuangan seperti itu kan. Konsep Maulana Syekh pada kita. Itu namanya sabilil sobri. Yang paling tinggi. Yang kelima. Kalau udah kelima selesai di Indonesia. Yang kelima adalah disebut dengan sabilir rasyad. Man salaka sabilar rasyad. Hebatnya pokok. Man hum ahlur rasyad. Siapa yang disebut dengan ahlur rasyad itu? Man salaka sabilas taqwa, man salaka sabilal ilmi, wa man salaka sabilas syukri, wa man salaka sabilas sabr, fahum ahlur rasyad. Ahlur rasyad adalah orang yang menjalani jalan takwa, jalan ilmu, jalan kesyukuran, jalan sabar. Itulah yang disebut dengan ahlur rasyad. Maka manusia memberikan kita ajaran, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Orang lain tidak mengatakan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilit taqwa, tidak. Ila sabilil ilmi tidak, sabilil sabri tidak, tapi gabungan keempat itu tercakup dalam sabilir rasyad. Luar biasa. Nah, dalam Al-Quran Allah menyebutkan siapakah ahlul rasyad itu. Ya, wa'lamu anna fikum Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Oh, ternyata ahlul rasyad itu orang yang terpatri 3 komponen pada dirinya. Habbaba ilaikumul iman. Orang yang sudah tercelup kecintaan yang cinta luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan muhabbab. Ya. Muhabbab itu adalah orang yang semua cintanya totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak akan mungkin berbuat dosa kalau dia sudah tercelup cintanya Allah pada dirinya. Ahlur rasyad, muhabbab. Ya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Yang kedua, wazayyanahu fi qulubikum. Muzayyan. Pertama adalah muhabbab, yang kedua adalah muzayyan. Yang perhias segala tindak tanduk pikiran tindakannya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ahlur rasyad. Yang ketiga adalah mukarrah alaih. Dia benci pada hal-hal yang maksiat. Kemunafikan dia jauh, kesyirikan dia jauh, ya, ke iri dengkian dia jauh. Maka orang yang bersih dari sifat iri dengki, hasad, dia adalah termasuk ahlur rasyad.
Luar biasa. Ya. Rasulullah SAW melalui Allah SWT memberikan penjelasan yang luar biasa tentang ya ahlul rasyad itu. Maka kita orang Nahdlatul Ulama adalah ahlul rasyad. Ya. Warga Nahdlatul Ulama adalah ahlul rasyad. Kenapa? Karena memang itu khas kita. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Kalau salah jalan, apalagi berbuat kriminal, bukan sabilir rasyad, tapi sabilir resort. Alhamdulillah misalnya. Alhamdulillah ini kita sabilir rasyad. Kalau salah-salah kriminal kan polisi punya resort. Makanya sabilir resort namanya. Itulah kita warga Nahdlatul adalah warga yang selalu berada dalam kelima jalan tadi. Sabilir takwa. Gimana sabilir takwa? Kiranya ya, pokoknya gimana? Sabilir takwa. Sabilir ilmu. Ya, saya mengatakan luar biasa tentang bagaimana menjadi orang yang berilmu. Ya. Dan menjadi orang yang berilmu, orang yang alim. Sampai ingat ya, Umi waktu kita limahan. Mudah-mudahan Anda pada gen aliman si aku siu kali. Itu berkali-kali masih sebut itu. Kita melengok, ya. Masa kita akan mengalahkan Maulana Syekh? Siapa yang mampu mengalahkan Maulana Syekh kealiman Maulana Syekh? Kita murid-murid, ya waktu itu ya nganak saja. Apa maksudnya Maulana Syekh? Mudah-mudahan Anda pada aliman si aku gen aliman si aku siu kali. Ternyata yang analisa kalau kita bersatu dalam dimensi-dimensi ilmu pengetahuan bidang yang berbeda-beda menyatu dalam satu visi-visi Nahdlatul Ulama, mana saya bisa tersaingi dalam hal itu. Yang ahli bidang ekonomi maju, ahli bidang politik maju, ahli bidang ya budaya, pendidikan, semuanya menyatu menjadi satu. Itulah maksudnya Bapak saya. Mudah-mudahan Anda aliman saya siu kami. Kita menyatu semuanya. Itu konsepnya. Secara eksplisit Bapak saya mengatakan, ya Anda alim ini. Enggak, tapi maksudnya bagaimana kita menyatu dalam satu visi-misi kebangsaan, visi-misi perjuangan. Sehingga menurut saya menggunakan simbolistik, bahasa simbol. Mudah-mudahan aliman, ya Anda aliman saya siu kami. Jadi itu doa sekaligus motivasi dan dorongan bagi kita untuk menjadi ahlul ilm, orang yang berilmu. Kalau panjang-panjang nanti nggak jadi kebudinya. Jadi ini yang menjadi spirit perjuangan bagi kita. Jalani 5 jalan ini, insya Allah berikan khususan pada kita. Semua pandangan otonom bergerak ya untuk menjalani 5 jalan ini, insya Allah selesai. Kami di Pengurus Besar terus berpikir untuk kemajuan organisasi Nahdlatul Ulama, bukan hanya level nasional, tapi terus bergerak untuk level-level internasional, untuk menyambung visi-misi al-maqam Indonesia, wansur, wahfal, wa ayyid Nahdlatul Ulama fil alamin. Fil alamin itu bukan bahasa ringan, bahasa berat. Fil alamin wasyahadah, ya, baik di alam nyata maupun alam tidak nyata, alam yang zahir duniawi maupun alam batin ukhrawi. Sampai begitu makna Nahdlatul Ulama disebarluaskan oleh kita semua sebagai murid-murid Abdullah Bapak Muhammad Syekh. Saya kira itu, dan mudah-mudahan halal bihalal silaturahim ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi golongan hamba Allah yang minal aidin al-faizin al-maqbulin. Karena ini muslimat, maka kita pakai jamak muannas, minal abidatil farizatil maqbulat. Enggak sebulat. Minal abidatil farizatil maqbulat. Tapi bahasa Indonesia kalau sudah min dzikril zakari wa radatil unsa, disebut laki-laki, perempuan juga ikut masuk. Makanya kurang afdal kalau assalamualaikum wa alaikunna kurang balagh. Dan cukup saja assalamualaikum, yang banyak juga muslimat juga masuk. Jadi ini halal bihalal kita terus lanjutkan silaturahim kita untuk menggapai kesuksesan. Kalau kita diam-diam di rumah kesemutan kita. Nah,
rumah Sultan juga kita keluar ya dapat berkah insyaallah. Sultan tuh dua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sukses untuk seluruh ya musliman Ramadan. Jaya terus untuk mensukseskan organisasi dan visi-visi organisasi kita. Li'la'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin. Amin amin Allahumma amin. Demikian nama Sekretaris Jenderal Ramadan apresiasi yang sangat agungnya semua aktivitas ya kemarin hari Kamis Umiyakun melakukan pembekalan halal bihalal di Lombok Barat ngurus pimpinan guru Nahdlatul yang diundang dan bisa hadir ini ya, karena kelelahan yang luar biasa pulang dari Jakarta dan lain-lain sehingga ya fisik perlu istirahat gitu. Terima kasih semua ya warna-warna bergerak semuanya alhamdulillah wasyukurillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.